Oke. Selamat malam Abu Subi. Oh sabar. Saya mau tanya Pak Adi Putra dulu. Adi Putra ini kan pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Prancis. Adi Putra. Biasa aja lah. Adi Putra. Ya silakan. Saya mau saran buat Bapak. Bapak kan pintar bahasa Inggris, bahasa Prancis. Saya mau saran Pak. Boleh Pak? Silahkan. Oke, Bapak belajar bahasa Arab Pak. Supaya bahasa Arab Bapak belajar, ajar sama istri Bapak. Biar pada waktu Bapak bertengkar, nanti orang tetangga kira Bapak lagi berdoa. Paham ya Pak? Saya minta teman saya dulu ya. Saya minta teman saya waktu saya masih di luar negeri. Itu kan ada kan kita suka ngumpul-ngumpul orang Indonesia gitu kan ya. Jadi saya bilang gitu, saya mau baca Al-Qur'an boleh nggak? Dia bilang gitu. Waduh, ini apa? Enggak, mulanya bukan begitu. Saya tanya ini, kitab kuning itu apa ya? Dia bilang gitu. Oh, kitab kuning itu untuk mereka-mereka yang ilmunya mau lebih dalam, gitu bilang. Terus saya balikin lagi. Tapi di dalam agama Islam itu acuannya apa? Acuan kitab kuning atau acuannya Al-Qur'an? Ya, dia balik lagi bilang, kitab kuning itu hanya untuk orang. Jangan terlalu banyak bahas kitab orang. Oh ya sudah lah. Bahas orangnya aja. Baiklah kalau begitu. Sampai yang bergantungnya. Sekarang jadi Pak Disa Putra nanti belajar bahasa Arab aja ya. Kalau istrinya diajar bahasa Arab supaya kalau pada waktu bertengkar sampai piring pecah juga nanti itu ada sembahyang di sebelah, kan? Iya benar juga sih, tertariknya begitu. Nanti saya pelajarin ya bahasa Arab ya. Pak. Nah, kan di luar negeri. Tu te bagarres en français, personne ne te comprend. Oh, ils comprennent, hein? Comment veux-tu que les gens comprennent que tu te bagarres en français? Mais je sais pas, est-ce que côté grammaire, est-ce que c'est la même chose entre la langue arabe et la langue française? Comment le Coran? Ini harusnya ya sesembahan sebelah ini belajar bahasa Prancis ini. Biar ngerti dia. Directement chez les Arabes apprendre. Parce que la langue du Coran, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. Mais les Arabes en France. Oh, kan. Madia ngerti nggak Madia? Bingung kan? C'est difficile. Kan? C'est difficile à expliquer. Coba tanya Allah. No. Coba tanya Allah. Itu baca apa? Bapak bicara, Pak Disa Putra bicara. Nanti saya kasih gerakan ke Madia. Silakan Pak. Silakan. Ternyata Pak Bom Bom yang lebih pintar ya. Tahu artinya. Les Arabes en France, ils se comprennent. Hein? Entre Algérie, Tunisie, le Maroc, ils se comprennent.
Même les Égyptiens, l'arabe d'Égypte, ils se comprennent. Parce que ce sont des ex-colonies françaises, ok? Oui. Mais ils comprennent parce que à cette époque-là, c'est de la France. Udah, nggak ngerti. Nggak tahu saya dimaki atau tidak, saya nggak tahu si Madia ngerti. Si Madia berdoa itu Pak Bom Bom. Marcel and Leon and 3-2. Oke, kita tanya dulu ya sama teman kita ini, Adi Putra ya, teman kita di sebelah Adi Putra dan Asbunawas. Selamat malam teman-teman. Halo, selamat malam Pak Bom Bom, kawan-kawan di sini ya, yang rajin sekali diskusi sampai pagi nih, mantap sekali nih, semangat menuntut ilmunya. Baru bangun Kadit ya. Iya, baru bangun. Semangat menuntut ilmunya nih, mantap sekali nih kawan-kawannya. Ini Madia mau luruskan dulu pemahaman dari Adi Putra tadi, kitab kuning ya. Kitab kuning itu bukan ilmunya mau lebih dalam, bukan seperti itu Pak Adi Putra ya. Kitab kuning ini sumbernya pada Al-Quran dan Al-Hadis. Misalkan bukan di Al-Quran membahas begitu loh Pak. Apa? Bukan saya yang bilang begitu, itu kata teman saya. Saya emang nggak tahu kitab kuning itu apa. Saya cuma dengar dari mulut Anda mengatakan seperti itu. Jadi saya jelaskan di sini. Iya, tapi di dalam cerita sebelumnya, dalam kalimat saya sebelumnya, itu dalam bercerita kata teman saya. Ya udah, artinya Madia mau mendengar dari mulut Anda mengatakan seperti itu. Saya jelaskan dulu kitab kuning itu sumbernya di Al-Quran. Misalkan di Al-Quran itu ada ayat yang membahas tentang sholat. Nah, kemudian tentang sholat ini sumbernya ayat Al-Quran ini dibahas. Satu ayat itu didetailkan, kemudian dikorelasikan ke hadis, dibuatlah sebuah buku. Buku itu yang membahas khusus topik misalkan tentang sholat, jangan makan sendiri. Nah itu bisa aku dapat nyanyi Pak Bom Bom. Bagi yang kedua, aku dapat dari Pak Bizar lagi. Aduh. Dapat dari Pak Bizar lagi. Ini jorok ke depan terus. Bom. Gini Adi Putra. Yang kedua, Adi Putra, Anda kan mengolok-olok bahasa Arab. Anda kan mengejek bahasa Arab. Padahal Bible Anda sendiri pinjam bahasa Arab, Pak Adi Putra. Bible Anda sendiri pinjam apa? Yang mengejek tuh Madia ke siapa? Barusan 5 menit Madia dengar tadi. Kamu tuh kamu yang otakmu yang nggak beres, otakmu yang nggak beres Madia. Madia apa nih? Otakmu yang nggak beres. Lu berarti lu berpikiran negatif. Itu memang ada. Bilangnya begini, udah perlu bahasa Arab, bla bla bla, kan dibilang Adi Putra begitu. Nah, dia sendiri berarti itu menghina. Begitu menghina. Itu menghina namanya. Bukan menghina. Itu menghina. Tadi mengejek. Bukan. Dari mana kata mengejek? Kamu ini berarti kamu merasa jelek, kemudian merasa terejek. Tadi Adi Putra kamu yang baper, lu yang baper berarti lu yang baper nyalakan orang lain. Ya udah. Jadi gini, kalau dia berbicara lu yang baper. Alkitab itu bahasa Arab. Lu yang baper. Mau bahasa Arab, mau bahasa Jepang itu Tuhan yang menciptakan, bukan bahasa lo. Tapi kan asalnya dari bahasa Arab, jadi jangan asal dari mana? Ya, udah. Kalau asal dari mana? Lu yang mabuk, tau nggak? Mabuk bahasa. Mabuk bahasa lo. Jangan mengolok bahasa Arab. Lu yang mabuk. Lu yang mabuk bahasa. Lu yang mabuk bahasa. Lu yang menuhankan bahasa. Lu tuh sirik menuhankan bahasa, tau nggak? Madia. Sirik itu namanya. Saya bicara sama. Berarti kamu menyanjung, lu menyanjung bahasa. Berarti lu sirik dengan bahasa, tau nggak? Kalau kita lu menyanjung bahasa, sama juga lu mesirik terhadap bahasa. Bahasa itu ciptaan Tuhan, siapa saja boleh pakai.
Iya, tapi jangan diolok-olok bahasa Arab. Yang ngolok siapa? Kamu yang merasa terolok. Kamu yang merasa terolok. Orang tidak ada mengolok. Bahasa Arab. Tadi 5 menit sebelumnya dia dengar, jangan bahasa Arab, ngapain berdoa bahasa Arab, bla bla bla. Itu kan mengolok, padahal dia sendiri pinjam bahasa Arab. Itu tidak mengolok. Harusnya kita sendiri dia Alkitab itu pinjam bahasa Arab, iman bahasa Arab. Anda itu harusnya merasa terhina. Anda orang Indonesia bukan? Bible Anda pinjam bahasa Arab, kenapa Alkitab? Saya tanya Anda, kenapa pinjam bahasa Arab? Indonesia bukan. Bible Anda kenapa pinjam bahasa Arab? Alkitab itu Indonesia. Memang sesat ini Madia nih. Bangga dengan bahasa Indonesia. Kalau Anda bahasa mampu, Bible Anda jangan pinjam bahasa Arab, Alkitab. Cari istilah lain. Jangan iman dipakai bahasa Arab, Alkitab bahasa Arab. Pak Madia, gitu, saya tidak mau tahu Bible itu berasal dari bahasa Arab atau tidak. Saya tidak mau tahu. Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Anda pinjam bahasa Arab, tapi mau bahasa Arab. Itu kan tidak benar otaknya, gitu loh kawan. Madia hanya meluruskan. Yang tidak benar itu Madia. Madia, lu tahu nggak kata tahu Madia? Yang tidak benar itu Madia sebetulnya. Madia, Madia itu yang tidak benar. Makanan tahu. Maksud Madia itu jangan mau olok-olok bahasa Arab kalau Anda masih pinjam bahasa Arab. Itu saja kawan. Kalau Anda sudah bisa berdiri sendiri bahasa Anda, ya bolehlah Anda mau olok-olok gitu loh. Anda kalau Anda orang Indonesia, Anda itu harusnya bangga dengan bahasa Indonesia, bukan bangga dengan bahasa Arab. Kenapa Anda bangga pinjam bahasa Arab? Alkitab kenapa Anda pinjam? Madia. Lu kalau cinta Arab, kalau begitu kenapa bahasa Bible Anda pinjam bahasa Arab? Lu kalau cinta Arab, Madia. Lu kalau cinta Arab, lu pergi aja ke Sukabumi, ikut kawin kontrak sana sama dia. Nah, kita luruskan dulu Adi Putra ini. Ini otaknya sungsang ini. Dia pinjam bahasa Arab, otakmu yang sungsam, otakmu sungsam, lu anggap itu agama tuh lu anggap bahasa Tuhanmu, lu yang mabuk, otakmu yang sungsang. Kalau Anda menghujat bahasa Arab, otakmu yang tidak ada yang menghujat, ngapain menghujat bahasa? Memangnya kami nyembah berhala? Memang kamu syirik? Apa sih bahasa itu? Anda nggak ada gunanya, nggak penting. Bahasa nggak bisa dihujat, yang bisa dihujat itu manusia. Bahasa nggak bisa dihujat, kecuali kamu nganggap bahasa itu berhala, baru bisa dihujat. Lu nganggap bahasa itu hidup, ya berarti itu berhala, baru bisa dihujat. Ya, manusia yang bisa dihujat. Bahasa nggak bisa dihujat. Jangan terbiasakan hidup syirik, Madia. Saya orang Indonesia dan saya malah meluruskan omongan Adi Putra. Dia mau bahasa Arab gitu loh kawan. Dia mau bahasa Arab, menurunkan bahasa Indonesia dia bilang. Padahal Bible dia pinjam bahasa Arab, Alkitab itu kan aneh nih orang. Kan aneh nih Adi Putra gitu. Seharusnya otaknya waras lah, jangan sungsang seperti itu kawan gitu. Anda yang sungsang. Ya otakmu yang tidak waras, otakmu yang sungsang, otakmu yang sungsang. Dia sendiri Alkitab itu dalam bahasa Arab. Bible internasional, Bible go internasional. Saya tidak tahu bahasa Bible. Bible itu apa? Sekarang saya tanya. Anda pronunciation aja salah. Ngatain orang susah. Sekarang Anda pinjam bahasa Arab apa tidak itu Alkitab? Tolong dijelaskan dulu. Alkitab itu berasal dari bahasa apa? Tolong Adi Putra dijelasin bahasa Arab. Bahasa itu bahasa apa? Tapi saya sekarang selalu menggunakan bahasa Indonesia. Anda sadar. Anda mau ngolok bahasa Arab itu Alkitab. Anda pinjam bahasa Arab. Anda yang harus sadar. Bentar ya. Masa bilangnya Bible? Bentar, Adi Putra. Bentar. Macam apa itu? Bentar, udah, sebentar, diam dulu. Madia cuma meluruskan saja. Madia cuma meluruskan kawan. Anda kan mau ngolok bahasa Arab gitu kawan. Madia. Ya Pak Bom. Madia hanya meluruskan aja kawan. Meluruskan Adi Putra ini. Alkitab itu bahasa Arab. Enggak perlu luruskan orang bengkok, orang bengkok nggak perlu meluruskan orang lurus. Bentar bang. Alkitab berasal dari bahasa Arab Pak Bom. Kata Yuktibun. Kalau kitab itu apa? Bahasa apa kitab? Kitab itu bahasa umumnya. Kalau Alkitab sebuah Alkitab gitu, seperti itu gambarannya. Alkitab. Dengar ya, dengar ya, Dul. Al itu il itu Tuhan, bahasa Aram. Il bukan bahasa Arab. Aram. Il. Israel. Ismail. Elah. Il. Enak aja lu. Lu kira gua sekolah nggak sekolah? Muke gile lu, gua kate juga apa lu?
kita bahas Alkitab aja Pak Bom. Kita bahas Alkitab artinya. Alkitab itu berasal dari bahasa Arab, pinjam bahasa Arab gitu loh. Udah suka atau tidak suka itu yang terjadi. Tapi bangga saja dengan sebagai warga Indonesia. Nggak usah kau bangga sebagai orang Arab. Orang Arab itu gak ada apa-apa. Orang Indonesia kita bangga saja. Udah nggak usah luruskan. Bahasa Arab seharusnya itu jangan pinjam bahasa Arab. Aditya, stay. Orang Arab cuma bahasa berapa? Kita Indonesia ini lebih 100. Banyak kata-kata yang dipinjam lah. Ruhul Kudus pinjam bahasa Arab Pak Bom. Indonesia punya bahasa daerah banyak bagus-bagus. Bahasa Jawa Barat, ya bahasa Jawa, bahasa Sumatera, bahasa Batak. Pak Bom, dengar saya. Saya orang Indonesia, jadi pasti saya berbicara bahasa Indonesia. Walaupun saya bisa berbicara bahasa-bahasa yang lain, saya tetap berdoa dengan cara bahasa Indonesia, bukan bahasa Prancis. Itu maksudnya. Paham? Jadi kalau bahasa Arab, saya bahasa Indonesia, saya orang Indonesia. Katanya itu bahasa Tuhan. Siap, berarti apa gunanya ada di dalam Bible Anda pinjam Alkitab? Dan itu kata Ruhul Kudus, kenapa Anda masukkan di dalam Bible Anda bahasa Arab Alkitab, Ruhul Kudus itu kenapa? Itu pinjam Islam itu. Itu karena kita di Indonesia. Alkitab, Al-Iman, Rasul, Nabi itu bahasa Arab semua. Bahasa Inggrisnya kenapa Anda pinjam bahasa Arab itu? Tolong dijelasin dulu kenapa Anda pinjam. Kita di bahasa Indonesia. Kalau Anda alergi dengan bahasa Arab, sudah. Sebentar Pak. Aduh, cerewet juga Pak Putra. Kita di bahasa Indonesia Pak Madia. Karena kita di bahasa Indonesia, maka pakainya Alkitab. Kalau di bahasa Inggris bilangnya Bible. Itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arab asalnya ya. Kata Alkitab itu ada dari bahasa Arab, tapi Alkitabnya bukan bahasa Arab. Nah, makanya sadar diri kalau sudah menghujat mengolok-olok bahasa Arab, sadar diri Alkitab Anda pinjam bahasa Arab. Sadar kawan ya. Itu tidak mengolok-olok bahasa Arab. Itu tidak mengolok-olok bahasa Arab. Itu tidak mengolok-olok bahasa Arab. Baru 10 menit yang lalu Anda biar saja dalam kesesatan. Begini Pak Bom. Nanti saya buat sebentar Madia. Kau stop dulu Madia. Kau stop dulu. Begini Pak Bom ya. Di Alkitab kan ada bahas pencuri itu Pak Bom. Berarti tak boleh loh kita ejek pencuri Pak Bom. Berarti ngejek Alkitab Pak Bom ya? Iya. Jadi aku lah. Luar biasa dia punya pikirannya. Bagus saya diskusi sama Pak Lidara aja dah. Pak Lidara. Ini Pak Lidara ini kalau dipanggil ada apa Pak Mordecai? Misalnya di suatu kitab nih ada bahas masalah perampok atau pembunuh. Berarti kita nggak boleh ejek loh pembunuh itu. Nggak boleh kita nista loh, nggak boleh loh. Ya. Nggak boleh kawan. Nggak boleh. Betul itu Mordecai, betul ya Pak ya. Terus di kitabmu kan ada orang benci Yahudi itu. Berarti Yahudi tak boleh kamu benci loh Pak ya. Ya. Nggak boleh membenci Yahudi. Kamu menista berarti kamu menista Yahudi benar pada saat berarti kamu berarti kamu nista keyakinan kamu loh kalau kamu ejek orang Yahudi. Yahudi yang salah itu Yahudi yang menyembah Nabi Musa sama rahib-rahibnya begitu. Itu menurut kamu, menurut orang Yahudi, kamu yang salah menyembah Tuhan yang nggak benar. Masa menyembah Nabi Musa itu benar, menyembah itu menurut kamu itu benar. Itu menurut kamu. Sekarang lu menyembah siapa? Lu menyembah siapa? Lu menyembah siapa? Lu menyembah siapa? Lu nyembah siapa? Mana? Perlu buktikan lu nyembah siapa? Menyembah Tuhan yang Maha Esa. Mana? Aulanya mana? Yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Maha Esa murni. Maha Kuasa. Maha Kuasa. Tapi lu Maha Kuasa tapi lu bela-bela ya? Lu bela. Apanya yang dibela? Lu mengatakan Tuhanmu Maha Kuasa, tetapi lu bela mati-matian, rela membunuh ya demi Tuhanmu. Berarti lu lecehkan Tuhanmu, nggak Maha Kuasa. Dalam Islam itu sudah. Lu tadi ngomong bahasa Yahudi ya. Makanya lu jangan menghina agama orang lain. Makanya lu jangan menghina agama orang lain. Aku tanya Mordecai, apa gunanya Anda bela-belain KC sampai demo-demo itu? Itu bukan demo. Itu ada bela apa? Juga itu. Bela Tuhan nggak itu? Itu bela keadilan. Itu menyatakan keadilan. Bukan membela Tuhan. Bukan membela Tuhan. Bukan membela Tuhan. Itu yang ikut juga ada orang Muslim. Lu perhatikan baik-baik.
Itu menyatakan membela kebenaran. Itu dari Yusuf. Itu otakmu nggak beres, nggak bisa. Otakmu nggak beres, nggak bisa bedakan. Membela apa itu? Lu nggak bisa bedakan mana membela Tuhan sama membela Nabi. Otakmu tumpul, nggak bisa bedakan mana bela manusia atau bela Nabi atau bela Tuhan. Lu nggak bisa bedakan, dasar otakmu tumpul Madia. Ya, belajar bahasa dengan baik Madia, supaya lu belajar bahasa dengan baik, belajar dengan bahasa baik supaya lu gampang memahami omongan orang. Kalau enggak lu tersesat terus. Nggak perlu, saya nggak mau ngajar kamu udah tersesat terlalu jauh, susah. Masa nggak boleh Madia belajar sama bukan nggak boleh, tidak ada gunanya manusia seperti kamu ini. Mordecai, biar Palidara dulu ya. Silakan. Sama Palidara, Iya, Madia, kamu bilang, saya mau tanya, Jibril kamu ngambil dari mana itu namanya Jibril? Apa itu? Kita makan haliling aja, makan haliling aja kita. Ikamna bapandiran bahasa Arab. Apabila kita mau menghirup haliling itu nyaman. Ulun hendak batakun lawan ikam. Jibril itu dari mana bahasanya? Ngambil nyontek dari mana Jibril itu? Jibril itu dari Al-Quran, kawan. Mana ada bahasa Arab Jibril. Itu Jibril diplesetin dari Gabriel. Gabriel itu bahasa Ibrani. Paham ikamna. Di dalam Al-Quran itu sudah ada dalam sana kelas dan tanah itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 98, di At-Takwir ayat 23. Itu bahasa dalam Al-Quran sudah jelas. Ya. Itu kada ada bahasa Arabnya Jibril, kada ada bahasa Arab Jibril. Kagak ada kedada. Gabriel sama Jibril tulisannya beda. Ganti jangan Jibril, makanya Ikam ganti jangan Jibril, itu Jibril. Jibril adakah Jibril di kitab sebelumnya, adakah? Kada ada. Jibril. Kada di kitab bahasa Ibrani adakah Jibril? Bahasa Arab tuh kada ada Jibril, kada ada. Di Al-Qur'an ada, ada di At-Takwir ayat 23. Itu nyontek dari Alkitab, Gabriel. Nah, itu kalau bahasa Jibril. Nyontek itu kada paham kada ada kalau dengar dalam bahasa Ibrani-nya kada ada kayak ada. Madia. Nah, ini kencing onta itu karena kencing onta itu dalam Islam itu darurat untuk berobat saja. Ya, Madia, ikam sekolah lah kada. Hadijah, Umar. Nah, itu Arab. Itu ikam sekolah kada. Kalau ikam menyontek, itu pasti benar. Betul, bujur kada. Kalau ikam menyontek bujur kalau nyontek ada asalnya kada apa-apa. Mun kada ada asalnya kada nyontek karena kalau mengarang aja itu ada sendiri sudah. Madia tuh bahasa orang kafir. Tuh kawan. Jadi bahasa Ibrani itu serumpun dengan bahasa Madia artinya apa? Bahasa Inggrisnya. Tahu nggak kau? Itu bahasa orang kafir loh. Madia, YouTube itu kafir, tau nggak? Ngapain lu di sini? Madia, sebentar, Pak Adi Putra, sebentar yang lain. Madia, saya mau tanya, kalau kamu sih sekolah, Anda Adi Putra mengidolakan Yahudi aja nggak peduli Tuhan Anda, Nabi Anda, ngapain Anda peduli dengan Yahudi? Sebentar dulu, saya mau ngomong. Dalam Islam malah mengakui Yahudi itu asalnya benar. Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Saya tidak mengidolakan Yahudi. Saya tidak mengidolakan. Anda menyebut teknologi. Anda menyebut teknologi itu mengidolakan Yahudi, artinya gitu kawan. Ya artinya ya sadar diri aja, agama Anda ditolak Yahudi. Saya tidak mengidolakan Yahudi. Anda mengadopsi dunia Yahudi, kawan. Aja lu. Kita kan berbagi wawasan saja di Putra, berbagi wawasan kan boleh. Ya kan? Bagi wawasan apa, Madia? Bagi wawasan apa? Nggak rela kami, wawasan kamu sempit. Jauh. Madia,
Yang mengidolakan Yahudi itu Jangan mau. Kawan-kawan jangan mau kita berbagi wawasan dengan dia. Wawasan dia terlalu sempit bagi kita. Jangan mau. Tapi walaupun sempit ada setidaknya kan mempengaruhi kawan-kawan, ada ilmu juga masuk sedikit. Madia, ngapa kamu pakai nama Madia? Itu bahasa orang kafir loh. Apa asalnya bahasa Madia? Coba aku dengar apa Madia artinya. Ya lu belajar aja bahasa Inggris deh. Apa itu Madia? Lu belajar aja bahasa Inggris deh. Lu belajar aja bahasa Inggris deh. Lu belajar aja bahasa Inggris deh. Nggak bisa, dia nggak bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Arab. Nggak apa-apa, kalau Anda bahasa Arab suka ya itu masih senang sama dia, Adi Putra, asal jangan diolok-olok lagi gitu loh kawannya. Artinya ya senang bahasa Arab gitu. Jangan diolok. Baper, Madia baper. GR aja. Ya gitu kawan, artinya ya sadar lah. Artinya kan Bible Anda pinjam bahasa Arab ya sadar. Madia, itu pesona. Islam itu kok baik, kok dia menghargain. Kalau mau pinjam enggak masalah, yang penting jangan diolok-olok gitu loh, ya. Jangan mengolok bahasa Arab. Saya nggak mengolok-olok. Lu nggak usah GR. Jangan mengolok-olok bahasa Arab, karena Anda pinjam bahasa Arab. Itu saja. Kawin kontra itu Madia, dia nyiram bininya pakai air keras loh Madia. Berarti dia menghina orang Arab loh. Karena dia nama orang Arab jadi jelek. Nah, kok lu marah sana tuh? Ya. Madia enggak itu kalau lu marah itu. Enak. Lu marah itu. Itu ada di berita tuh Madia. Madia enggak tahu. Lah, kalau ini kamu berkelit lagi enggak, maksud saya sarani kamu, saya nasihati kamu karena dia berbuat seperti itu, orang Arab jadi namanya jelek. Kan kasihan kamu Madia. Berarti dia menghina bahasa Arab. Nah, lu ke sana tuh marahin tuh atau lu ikut kawin kontrak sana. Kawin kontrak kan dalam Islam sudah ditolak. Jadi tidak bisa lagi Anda arahkan ke kawin. Itu perbuatan oknum. Ini saya tidak bicara agama, Madia. Saya bicara orang Arab. Saya nggak ada bicara ya udah, agama. Berarti orang sudah tahu kalau begitu caranya. Kok lu baper sih orang bicara masalah bahasa, masalah Arab, lalu lu gak balik ke agama. Waduh, Madia ini merasa terhina. Emangnya dia orang Arab? Bingung saya. Orang Arab aja nggak ngomong komplain tuh sampai sekarang. Kayak orang Arab aja lu. Bingung kita bicara bahasa Arab lalu dia kaitkan dengan agama. Masa nggak boleh lebay? Boleh Madia. Lu mau kaitkan dengan apapun boleh Madia, tetapi itu aneh Madia. Aneh. Yang menjadi pertanyaan kan aneh Madia. Saya bicara begini, orang Arab di sana lalu lu kaitkan dengan agama. Madia yang punya bahasa Arab. Tapi hati Madia kan tersentuh kawan. Hati Madia kan tersentuh. Nah, lu tersentuh tuh sama orang Arab yang membakar istrinya itu. Lu tersentuh tuh yang menyiram istrinya pakai air keras itu. Lu tersentuh deh Madia sana. Ya. Lu tersentuh tuh sama orang Arab yang menyiram air keras. Ya. Karena kawin kontrak tuh. Nah, dengan istrinya itu disiram pakai air keras. Nah, lu ikut prihatin deh sana. Halo. Itu perbuatan oknum kawan, iya, oknum. Tahu perbuatan oknum, tahu Madia itu oknum. Ya, yang goreng siapa? Yang goreng siapa? Lu kan prihatin sama orang Arab yang itu, tahu nggak? Yang itu. Yang menyiram istrinya pakai air. Nah, yang Madia prihatin bukan seperti itu kawan. Yang Madia prihatin seperti olok-olokan tadi Putra tadi. Kalau yang itu kamu nggak melahan. Kalau itu kamu nggak. Kalau orang yang berbuat jahat membawa jelek nama orang Arab, lu anggap nggak menghina Arab gitu ya? Pinter lu Madia ya, wawasan kamu luas Madia. Wawasanmu pinter karena dia lah, karena perbuatan dia lah Madia. Karena perbuatan dia itulah nama orang Arab jadi jelek. Pak Merdekai. Media saya mau tanya, contoh umpamanya ya. Iya Pak Bom ya. Ya saya mau tanya sama kamu. Di satu sisi satu kelompok orang Arab, satu sisi satu kelompok orang Toraja. Mereka berkelahi dalam satu kampus. Kau bela siapa? Madia nggak bela siapa-siapa. Madia kalau posisi seperti itu netral, Pak Bom, netral. Lihat yang benar salah. Kalau misalnya yang salah orang Arab, ya Madia salahin yang orang Arab. Madia nggak.
Pak Bom, saya mau cerita sedikit Pak Bom. Saya mau cerita sedikit. Orang yang di luar Arab kalau begitu. Itu kan sudah jawab gimana? Nah, dia orangnya netral Pak Bom. Pak Bom, saya mau cerita sedikit Pak Bom. Ini kebetulan ada si dia di sini. Gini Pak Bom, dulu kan kita pernah cerita-cerita itu, saya pernah dengar di channelnya pokoknya kekristenan lah ya, membahas masalah TKI Pak Bom. Ya, yang di kerja sana yang diperkosa ya dan sebagainya. Ini ada yang bela Pak Bom. Padahal yang kita bela itu juga sama seiman dengan dia gitu loh. TKI itu kok seolah-olah padahal kita berbicara dalam wawasan Nusantara. Kita membela Indonesia, nama baik Indonesia. TKI jangan dilecehkan. Ya kan? Dan TKI itu juga kita tahu keyakinannya apa. Kita tidak memandang agama. Lalu dikaitkan dengan agama. Padahal kita bahas, oh TKI di sana diperkosa, pulang bawa anak dan sebagainya. Bukti kita siapa. Lalu dia masuk marah-marah. Kita menjelekkan orang Arab, seolah-olah menjelekkan agama dia. Padahal yang kita bela itu juga yang beragama sama dengan dia. Enggak ada kita bela agama, bela apa yang kita bela itu nama baik bangsa dan negara. Nah, otaknya enggak waras, lalu marah-marah, dibilang kita melecehkan orang Arab. Memang ini Madia, aduh. Sudahlah Madia, lu sadar deh Madia ya. Kita bicara wawasan Nusantara, bicara agama itu terpisah Madia. Jangan kita dikit-dikit masuk ke agama. Madia ya, harus kamu bisa pisahkan. Wawasan kamu itu, kalau kamu mau bagi wawasan, boleh. Tapi wawasan kamu harus luas Madia. Kalau sempit jangan deh. Pakai aja duduk sendiri. Udah hilang Madianya. Hilang dia. Udahlah capek awak. Lagian orang Arab aja nggak komplain, malah dia yang komplain, kan aneh. Sakit kepalaku. Cara TKI waktu itu, baik TKI dimanapun, di Arab dan sebagainya kita bicarakan. Ya semoga TKI itu kan baik agama apapun kita tidak bisa kan kita pertahankan bahwa ini loh TKI jangan dianggap remeh. Kalau mereka menghina TKI seakan menghina negara Indonesia. Pak Bom, ini kalau terputus-putus jaringannya Pak Bom, gangguan. Kalau misalkan terputus jaringannya saja punya Pak Madia ini. Madia. Oke. Madia. Iya. Madia. Silakan. Apa kawan? Emang kamu orang Arab apa? Madia orang Indonesia. Terus kenapa kamu berhak mengkomplain bahasa orang? Karena itu bahasa dalam Islam, bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Anda kan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Sekarang saya mau tanya. Sekarang mau saya tanya, orang Arab aja nggak komplain yang punya bahasa. Sekarang begini. Karena sekarang kan Madia dengar Anda mau kalau Adi Putra tadi mau olok bahasa Arab gitu loh. Madia makanya bukan masalah mau olok. Yang punya bahasa aja nggak komplain. Kok kamu yang jadi komplain? Karena itu bahasa Al-Quran. Madia kan milik bahasa kitab suci Al-Quran yang diolok-oloknya gitu loh. Kita bicara bahasa. Ya. Bicara bahasa. Sekarang saya tanya. Saya orang Batak. Apa di bahasa Batak ada Allah? Hah? Hei. Kan Madia sudah sampaikan. Dalam Islam itu ada keistimewaan bahasa Arab dalam bahasa kitab. Kalau dalam Anda kan Anda nggak pakai bahasa Ibrani Yunani. Anda nggak pakai. Anda cuma terjemahan gitu. Jadi wajar kawan. Wajar Anda tidak suka bahasa-bahasa. Dengar. Saya bukan tidak suka. Saya suka semua bahasa. Cuman saya kadang tidak mengerti. Bukan tidak suka. Semua bahasa pingin saya pelajari, pingin saya tahu. Kamu bukan pemilik bahasa, tapi kamu komplain. Apa nggak diketahui anak TK kamu? Karena bahasa yang disampaikan tadi itu bahasa Al-Quran. Bukan hanya milik bahasa Arab. Madia kan percaya Al-Quran. Kitab suci Al-Quran kan dalam bahasa Arab. Nah, dia kan mengolok bahasa Al-Quran itu bahasa Arab gitu loh. Nah, itu masalahnya. Kelihatan kan? Pak Marban. Kita bahasa Batak aja deh. Haras habis gabah makan beras. Terbalik kah? Jadi terima kasih Madia, terima kasih. Akan banyak Muslim yang injak-injak buku Arabmu itu. Lihat kan?
Kita tunggu aja ya. Muslim sendiri yang injak nanti semua tulisan Arab itu. Kita tunggu aja. Tidak kami ya. Jadi gini kawan, nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Sekarang Madia begini. malah di sini menekankan kepedulian Madia. Kawan-kawan kan ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa aslinya. Kenapa itu nggak dipedulikan bahasa kitab Anda? Gitu. Tuhan itu bikin bahasa semua orang, semua suku. Jadi tidak perlu harus satu bahasa. Ya itu hak biar Anda, kamu tahu. Itu masalah. Itu nggak ada masalah. Itu bukan itu masalahnya. Bukan itu kamu yang jadi masalah. Kamu yang jadi masalah. Bahasa kamu permasalahkan. Karena dia ngolok-ngolok bahasa Arab tadi, merendahkan Madia. Benda mati itu tidak bisa diolok-olok, Madia. Kalau kamu menganggap benda mati bisa diolok-olok, berarti itu berhala. Dia kan bilang bahasa Arab ngolok-ngolok, tapi dia lupa Alkitab itu pinjam bahasa Arab. Itu loh masalahnya, kawan. Coba nggak usah lah. Nggak masalah yang menjadi masalah tuh. Wawasan kamu. Masuk. Masa mau olok bahasa Arab tapi pinjam bahasa Arab. Otakmu yang nggak nyampai. Kamu merasa terhina. Kamu tuh tahu kamu tuh hina, jadi merasa terhina. Padahal orang nggak menghina. Menghina dia tadi, ngapain bahasa Arab? Karena kamu hina, makanya merasa terhina. Kalau kamu nggak hina, kamu nggak merasa itu terhina. Kan itu Madia, itu logikanya Madia, ya. Logikanya, kalau kamu hina, berarti kamu merasa terhina. Sekarang begini Madia. Sekarang begini. Kalau saya bicara Madia, sebentar. Kalau saya bicara sama kamu bahasa Batak, apa kamu senang dengarnya? Hah? Dengar nggak senangnya? Topik pembahasan kita, kawan. Bukan itu. Bukan. Kita bicara bahasa. Kalau saya sekarang bahasa Batak sama kamu. Jadi kamu itu masalah yang tidak perlu dipermasalahkan, itulah kamu permasalahkan. Masalah yang penting itu tidak kamu tahu. Itu masalahmu. Justru dia yang permasalahkan tidak penting bahasa Arab, kita penting bahasa Indonesia. Itu kan dia permasalahkan sendiri. Dia yang permasalahkan, bukan Madia loh, kawan. Madia hanya meluruskan omongan Pak Adi Putra tadi. Nggak boleh seperti itu. Orang bengkok tak bisa. Orang bengkok tidak bisa meluruskan orang lurus, Madia. Yang sadar, jangan ini fakta loh, kawan. Ini fakta loh. Kecuali dia tidak pinjam bahasa Arab, nggak masalah. Madia nggak komen. Bible-nya pinjam bahasa Arab kok. Iya. Emangnya urusan sama lo apa? Gak ada Bible bahasa. Gak ada Bible pinjam bahasa. Tapi jangan diolok-olok, Mas Madia itu jangan begitu, kawan. Itu bahasa Anda kan bahasa Ibrani, kitab suci Anda, bahasa Yunani. Kenapa bahasa Arab dipakai? Tidak. Semua bahasa. Itu nggak masalah. Madia, bahasa aslinya kitab kami itu semua bahasa ada. Enggak. Yang mana sih bahasa Arab yang mananya? Yang mananya bahasa Arab sih? Originalnya apa? Bahasa Ibrani sama Yunani kan? Original itu apa sih kalau original? Lu pronunciation aja lu nggak bisa. Originalnya bahasa asli dari bahasa Alkitab itu sendiri. Itu original maksudnya. Kamu aja sekarang pinjam gitu. Bukan, kamu aja sekarang pinjam bahasa Inggris kok ngomongnya. Hah? Original itu dari bahasa apa? Original itu dari bahasa apa? Bukan original itu dari bahasa apa? Yang pinjam bahasa Arab itu, maksudnya nggak masalah, pinjam nggak masalah, tapi jangan diolok-olok. Otakmu itu susang jadinya. Merasa terolok-olok ya? Lu jangan ngolok-ngolok bahasa. Merasa ya? Madia, lu jangan ngolok-ngolok bahasa orang kafir original. Orang gila kali.
Original orgi lu demennya. Aduh, Madia. Nggak masalah sudah, nggak masalah. Madia, Boleh pinjam, nggak masalah. Mau pinjam Alkitab bahasa Arab Madia. nggak masalah. Yang penting Madia. Ribut Betul, kalau Madia. pakai trotoar di sini tuh nggak pernah ribut. Madia, lu sekolah yang benar, Madia. Lu sekolah yang benar, lu kerja yang benar. Biar hidup lu jangan susah. Ada ribut orang. Tahu itu. Enggak, Madia ingatkan Adi Putra saja. Jangan diikutin seperti Adi Putra mengolok-olok bahasa Arab. Lu mengolok-olok bahasa orang kafir lo. Original lu bilang original. Orang gila kali. Bible itu apa sih? Sama dia Bible itu apa? Bible dibilang Bible. Memang ini menghina. Makanya sekolah yang benar, Pak Madia. Sekolah yang benar, kerja yang benar. Ya, Madia. Arab itu bahasanya kan asalnya dari mana? Bible itu kan bahasanya dari PL sama PB kawan Bible. Nah, tapi kan itu kan kemudian digagal. Itu diajarkan Bible dari PL dan P apa? PL apa sih PL? Di PL sama PB kan Bible itu kan. Nah, jadi kemudian diganti namanya enggak ada nama Bible, enggak ada nama Bible, enggak ada. Alkitab kalau dia ingin menghujat mengolok-olok bahasa Arab seharusnya tetap aja jangan Bible apa sih Bible? Begitu maksud Madia kawan. Dilarang pakai nama Allah ya. Awas Madia, Maha tahu nanti dia protes ke PBB. Ya, Madia PBB ya. Enggak apa-apa pinjam enggak masalah Pak. Protes ke PBB, PBB pasti bertanya. Kalau protes ke PBB Pak Marbar apa Huta Barat, kalau dia protes ke PBB, orang PBB bilang, "Lo orang gila ya?" Udahlah, kesian dia. Dia sekolahnya masih belum justru dia ini masuk ke sini. Dia ini masuk ke sini kita ajarin yang benar karena dia sekolahnya nggak benar, dia kerjanya nggak benar. Biar dia masuk ke sini, biar dia dengerin kita supaya dia nanti sekolahnya jadi benar, kerjanya jadi benar, jadi hidupnya dia nggak susah. Itu tujuan kita sebetulnya. Aduh, Madia. Udah coba Madia yang apa nih? Dikit dong, Madia. Penjaga pintu neraka itu susah ya, Madia. Coba kita sambut lanjut sama Madia mengenai itu.